Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Nurhandraini dari kelas 6 Ekonomi Syariah B. Nah, kali ini saya akan membahas salah satu materi yang mana materi ini digunakan untuk sebagai syarat memenuhi ujian akhir semester 6 ini, yaitu untuk mata kuliah Ekonomi Kelembagaan. Di sini saya akan mengangkat salah satu materi, yaitu tentang teori hak kepemilikan. Nah, apakah teman-teman di sini sudah tahu apa itu hak kepemilikan? Menurut Froupart dan Richter, hak kepemilikan yaitu hak untuk menggunakan, hak untuk mengubah isi dan bentuk dari hak kepemilikan, dan hak untuk memindahkan seluruh aset-aset dari kepemilikan tersebut. Pendapat lain juga dikemukakan oleh Bromley dan Cerne. Bromley dan Cerne mengemukakan bahwa hak kepemilikan adalah hak untuk mendapatkan aliran laba yang mana pihak-pihak respek dengan kondisi untuk melindungi aliran laba tersebut. Hak kepemilikan dalam pandangan ekonomi kapitalis dan sosialis berada dalam dua kutub yang ekstrim. Ekonomi kapitalis melihat bahwa hak kepemilikan yang perlu dijaga yaitu hak kepemilikan untuk individu. Sedangkan pada ekonomi sosialis, hak kepemilikan yang perlu dijaga yaitu hak kepemilikan untuk negara. Namun, yang menjadi masalah yaitu bagaimana hak kepemilikan tersebut dapat ditegakkan dan diregulasi untuk membantu proses pembangunan ekonomi. Nah, yang selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang karakteristik dari hak kepemilikan. Menurut Tittenberg tahun 1992, karakteristik dari hak kepemilikan terdapat 4 karakteristik yang penting. Yang pertama yaitu universalitas. Seluruh sumber daya dimiliki secara privat dan seluruh jatah dispesifikasi secara lengkap. Yang kedua yaitu eksklusivitas. Seluruh keuntungan dan biaya diperluas sebagai hasil dari kepemilikan dan pemanfaatan sumber daya seharusnya jatuh ke pemilik dan hanya kepada pemilik, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui penjualan atau yang lainnya. Karakteristik yang ketiga yaitu transferabilitas. Seluruh hak kepemilikan seharusnya dapat dipindahkan dari satu pemilik kepada pihak lain dengan pertukaran secara sukarela. Dan karakteristik yang terakhir yaitu karakteristik enforceabilitas. Hak kepemilikan seharusnya dijamin dari praktik keterpaksaan dan pelanggaran dari pihak lain. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tipe hak kepemilikan. Menurut Swallow Bromley tahun 1995, hak kepemilikan terbagi menjadi 4 tipe, yaitu yang pertama, rezim kepemilikan individu atau pribadi, yaitu kepemilikan dan aturan-aturan yang dibuat oleh individu sebagai pemiliknya. Yang kedua yaitu rezim kepemilikan bersama, yakni hak kepemilikan dan aturan-aturan yang ditetapkan oleh komunitas. Yang ketiga yaitu rezim kepemilikan negara, yakni hak kepemilikan dan aturan-aturan yang ditetapkan oleh negara. Serta yang terakhir yaitu rezim akses terbuka, yakni hak kepemilikan dan aturan-aturan yang tidak ditetapkan oleh siapapun. Terdapat 3 kelompok besar rezim sistem ekonomi, yaitu yang pertama, rezim sistem ekonomi kapitalis. Seluruh kepemilikan berada di sektor swasta. Yang kedua, rezim sistem ekonomi sosialis. Sistem sosialis mengandaikan kepemilikan berada di tangan negara. Dan yang terakhir yaitu rezim sistem ekonomi campuran. Sistem ini menggabungkan antara kepemilikan berada di tangan swasta dan negara.
Efisiensi secara sederhana didefinisikan sebagai upaya untuk memperoleh output yang lebih besar dengan input yang sama. Dalam ekonomi kelembagaan, efisiensi diperoleh dengan dua cara, yaitu pendekatan statis dan pendekatan dinamis. Sekian yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.